Tadi kan kita bicara majority 60% lah, kalau nggak salah gitu ya masih Ya. datanya. Tapi mungkin ya almost 90% juga benar itu data. 60% kayaknya bonus demografi, kemudian Betul. Gen Z itu akan menjadi pemilih mayoritas. Nah, ketika kita bicara mereka ini memang punya karakteristik yang unik ya. Maksudnya memang masih di bawah payung milenial, ada X, Y, Z. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Podcast kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang ringan-ringan saja. Tapi sebetulnya ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Karena eventnya adalah 5 tahunan. Apa yang mau kita cermati adalah pola komunikasi dari calon presiden, calon wakil presiden. Yang saat ini masih ditunggu nih. Kalau kemarin adalah calon presidennya, nanti berikutnya adalah calon wakil presiden. Kita tahu bahwa saat ini mayoritas pemilih pemuda itu mendominasi. Tentu saja mereka akan beradu strategi bagaimana komunikasi supaya bisa dicerna, bisa mudah dipahami oleh kaum muda sehingga mereka langsung menentukan pilihan. Nah, di studio sudah hadir sahabat saya, Dr. Geofakta. Ini beliau masih muda banget, usianya 32 tahun, tapi sudah doktor dan sebentar lagi profesor. Ya. Amin, amin. Nah, beliau ini dosen, kemudian trainer public speaking, banyak banget deh. Nanti biar saya langsung memperkenalkan saja, saya sapa. Halo, Bro Geo, Halo, apa kabar? Mas Bro. Ketemu lagi udah terakhir kapan itu ya? Iya, lama banget ya. Acara salah satu ini ya. KPU waktu itu ya. Iya, KPU. Kita ketemu di KPU. Wah, udah lama bener. Itu udah prepare bicara soal ini juga ya? Iya, milenial juga waktu itu iya. kan, kiprah mereka gitu karena berebut suara. Oke, cerita dulu dong, Dr. Geofakta. Ya, kelahiran tahun 1991, sudah doktor dan sebentar lagi saya dengar ini lagi ngurus untuk profesornya. Ini keren nih. Oke, silakan. Iya, thank you Mas Bro. Jadi kalau bicara soal karir, sebenarnya tuh nggak ada expect apa-apa dari dulu ya. Coba cuman memang orangnya suka learning experience saja. Jadi apapun itu dicoba gitu selama ada kesempatan. Tapi basically memang dari dulu lebih banyak berafiliasi dengan dunia media, dunia komunikasi. Secara praktisnya tadi mungkin Mas Wir udah sampaikan juga ya, pernah presenting juga, pernah. Tapi lebih banyak sebenarnya secara karir itu di dunia marketing communication, terutama PR. Nah, ada satu sudut pandang yang menarik terakhir ini, ternyata bicara dunia komunikasi ataupun politik kita nggak lepas juga tuh Mas dari yang namanya pemasaran kan. Iya. Jadi seolah-olah ingin melengkapi aja bagaimana melihat perkembangan kepribadian seseorang dalam konteks kepemimpinan, terus dalam konteks bagaimana mereka punya interpersonal komunikasi dengan orang lain, baik itu dalam konteks politik atau budaya atau lainnya. Nah, jadi tadi yang Mas Fir sampaikan betul, saat ini kalau di kepangkatan akademik itu kan ada lektor kepala, profesor gitu ya. Betul. Sekarang memang sudah lektor kepala dan memang ada tantangan-tantangan khusus nih untuk menulis agar bisa mencapai syarat khusus nanti ke guru besar. Doain aja Mas. Gue sih optimis banget ya, karena kan pilihan-pilihannya kan nggak semua orang, bukan sesuatu yang umum, dan itu memang sudah expert karena selama ini kan sudah menekuni sebagai melengkapi adalah sebagai jurnalis dan juga presenter di radio dan TV gitu ya. Tapi beberapa waktu lalu saya lihat di sejumlah TV nasional itu apa yang dibicarakan itu? Sama sih ya. Dari sama, kita tren kita ketemu terakhir itu tema masih sama. Seputar sebenarnya kalau dalam payung besarnya itu komunikasi urban mungkin ya. Jadi bicara tentang bagaimana pola pikir di perkotaan terutama generasi Z, dan kebetulan sekarang terpaan hampir 1,5 tahun memang tentang politik kan. Jadi ya benang merahnya dikait-kaitkan ke situ ujung-ujungnya Mas ya. Jadi gimana behavior, gimana psikologi pemilihan dan segala macam ya. Kurang lebih di situ. Nah, terkait dengan cara seseorang mendekati komunitas, mendekati Gen Z terutama kalau yang kita bilang sekarang lebih mayoritas ya dipandang dalam isu-isu sosial dan budaya termasuk politik, dan kemudian juga bagaimana kita melihat menerawang gitu ya, memprediksi ke depannya kira-kira ada tren apa lagi yang akan terjadi dalam konteks-konteks tadi gitu. Iya, tapi sebetulnya mereka ini apakah sudah kalau bicara anak-anak muda ya, kan ini jadi rebutan lah kira-kira ya. Mereka akan jadi rebutan para capres-cawapres. Tapi
pola komunikasi itu mempengaruhi nggak pola komunikasi capres? Atau anak muda, gue sudah punya pilihan yang ini nih, lo mau presentasi, lo mau kayak apapun, lo nggak bisa apapun, tapi gue tahu lo gitu, maka gue akan pilih lo. Nah, seperti itu atau lebih rasional lagi, lihat bagaimana dia mempresentasikan yang sulit kemudian bisa menjadi sederhana dan bisa dipahami. Oke, tadi kan kita bicara majority 60% lah, kalau nggak salah gitu ya Mas ya datanya. Tapi mungkin ya almost 90% juga benar itu data. 60% kayaknya bonus demografi, kemudian Gen Z itu akan menjadi pemilih mayoritas. Nah, ketika kita bicara mereka ini memang punya karakteristik yang unik ya. Maksudnya memang masih di bawah payung milenials, ada X, Y, Z. Kalau saya sendiri tuh Y. Kalau Mas Wir kan Z ya. Pertengahan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat basically fundamental dari cara mereka berpikir itu juga sangat dinamis, Mas Wir. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi sangat memungkinkan untuk fleksibel mereka itu berubah dalam terpaan komunikasi yang seperti apa gitu. Terkait dengan sumber informasi yang begitu banyak juga dan sulit divalidasi, sulit diverifikasi. Nah, ketika yang dilakukan adalah menyentuh belief atau kepercayaan terhadap Gen Z ini, bagaimana mempertahankannya, itu yang akan menjadi tantangannya. Misalnya para pemimpin ini punya isu yang memang mereka anggap bisa membuat gerakan yang masif ke depannya untuk mereka. Itu bukan hanya sekedar layer pertama, tapi bagaimana itu sampai pada belief, pada kepercayaan mereka, dan yang akan membuat menjadi challenge adalah how to sustain this issue agar mereka tetap bisa engage dengan isu itu gitu ya. Nah, komunikasi sekarang itu di Gen Z memang sangat dinamis seperti itu, Mas. Jadi kalau dibicarakan cukup rasional yang Mas Wir tadi tanyakan, mereka cukup rasional, tapi memang terpaan komunikasi begitu banyak dan sulit diverifikasi. Nah, kalau kita lihat apa istilahnya ya, Mas, kriteria Gen Z ini kan memang ada yang sangat instan gitu ya, ada yang sangat instan dalam mengambil keputusan. Ada juga yang memang mereka penuh dengan analytical thinking. Nah, jadi ada gap yang cukup besar juga di antara mereka sendiri gitu. Ya, nah pilihannya adalah media sosial atau media mainstream untuk mengkonfirmasi sesuatu. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang isu pertama kali akan muncul itu di media mainstream gitu ya. Isu dalam artian yang memang tervalidasi misalnya secara nasional. Nah, kalau kita bicara soal konten gitu ya, yang inisiatifnya by individu, kebelakangan ini kalau saya lihat isunya cukup menjemukan, Mas, karena memang sudah hampir kita 8 tahun atau 9 tahun ini eranya konten kreator, yang mana mungkin beberapa juga sudah mulai bosan gitu ya ngelihat ini nggak terlalu penting nih kontennya, dan itu kalau saya lihat Gen Z tuh udah cukup pintar, Mas. Nah, tapi betul ketika isu itu nanti diangkat misalnya secara nasional, isu apapun itu, mereka akan validasi ambience-nya atau tendensinya melalui quantity di media sosial. Nah, ini secara positioning orang bicara lebih banyak kemana nih? Tendensinya kalau dalam ilmu PR itu kita bicara citra ya, citranya akan mengarah ke positif atau negatif nih. Nah, itu divalidasi memang lewat media sosial gitu, Mas. Oke. Nah, ini kan menarik. Mereka ternyata nggak semudah itu terprovokasi ya dengan jargon-jargon atau apapun begitu, karena mereka lebih kritis dan mereka lebih cerdas. Ada beberapa faktor yang membuat mereka lebih kritis karena saya nggak tahu apakah karena pengalaman setiap pemilu presiden mereka hanya dimanfaatkan suaranya, kemudian ketika sudah mereka ditinggalkan begitu saja gitu, nggak ada yang nyata dari programnya misalnya, atau mereka sekarang kalau kita bicara tadi bonus demografi, mereka kan sangat lebih kritis. Tapi dari pola komunikasi yang disampaikan Capres kemarin, kira-kira apakah sudah sedikit berdampak bagi para kaum muda ini? Honestly ya, ini kan kalau pendapat subjektif nih ya, Mas ya. Okay. Kalau saya sih melihat belum ya, karena memang misalnya nih kalau saya pilot studi aja nih di apa namanya di kelas gitu ya. Gimana teman-teman, nonton nggak debat pertama kemarin? Nonton sih Pak. Terus essence apa yang teman-teman dapat? Belum sih Pak. Jadi berapa orang di kelas, misalnya ada 40 students gitu ya, yang sudah menentukan keputusan siapa? Ya maybe yang jawab tuh baru 10% gitu, Mas. Artinya masih blurry. Ya masih blur gitu ya. Jadi ini hal yang mungkin saya tanyakan tuh nggak di satu kelas gitu kan, karena memang nih trennya lagi debat capres ya, istilahnya trial dan error, coba tanya di kelas. Artinya kalau buat saya pribadi tuh belum cukup berhasil, Mas. Nah, ini memang faktornya mungkin banyak ya.
apakah trust issue? Nah ini kan isu secara psikologis pun di Gen Z itu kan mental health itu dalam dalam konteks yang sering mereka bahas juga trust issue gitu ya. Jadi sulit sekali untuk mereka itu percaya terhadap janji. Nah itu salah satu yang itu tuh bukan konteks politik doang Mas. Jadi mungkin dalam kehidupan sosial mereka sekarang juga ya. Begitu melihat sebuah realita dan apa yang mereka lihat di media sosial, kok kontras ya gitu. Nah ini bisa merubah sudut pandang mereka karena mereka sulit untuk validasi. Bedanya dengan kita dulu tuh Mas, misalnya kita ngeliat sesuatu pasti nanya orang tua kan, "Ma itu gimana sih dulu sejarahnya gitu ya? Itu seharusnya gimana? Terus menurut Mama apa yang harus aku lakukan?" Mungkin gitu ya, atau nanya ayahnya. Kalau sekarang kan jarang Mas, mereka cari validasi itu lewat sosmed. Nah tapi ya itu di sosmed algoritmanya kayak gitu kan. Bisa menyesatkan juga ya. Iya betul. Oke baik, Bro, kita jeda sejarah, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, perbincangan ini semakin menarik karena kita akan mencari tahu apa yang dibutuhkan anak-anak muda sekarang ya. Yang apa sih yang mereka butuhkan dari para calon presiden dan calon wakil presiden. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan ya. Ini menarik banget paparan dari Dr. Geofakta ini tentang bagaimana sih kecenderungan anak-anak muda dalam menentukan pilihan. Apakah mereka mau begitu saja mempercayai janji jargon yang diberikan, atau mereka jauh lebih kritis dan mencoba mengkonfirmasi dari apa-apa yang mereka sampaikan dari cara-cara anak-anak muda ini, bisa saja melalui medsos ataupun media mainstream. Nah kita lanjutkan, Bro Geo. Ya. Jadi kalau kemarin di debat pertama ternyata kan sampai sekarang masih menjadi perbincangan khalayak ramai ya. Di antaranya saling sindir dan lain sebagainya begitu. Ada yang salah nggak sih dalam penyampaian mereka soal debat atau apapun begitu ya, sehingga harapan kita kan mencerdaskan, harapan kita kan mengedukasi, sehingga pemilih yang belum menentukan pilihan dia bisa mengambil keputusan untuk memilih A, B, dan C itu. Betul. Jadi gini Mas Wir, sebenarnya kalau secara ruang publik ya, acara debat capres dan cawapres ini itu sebenarnya sudah fasilitas publik untuk mengevaluasi visi misi. Nah tapi anyway semua orang punya visi misi gitu kan. Betul. Nah Gen Z akan melihat isu ini relate nggak ya, relevan nggak untuk saya ya, itu dulu yang pertama. Nah ketika itu udah klik berarti ada bonding di awal tentang isu yang mereka angkat bahwa ini cukup relate untuk pengalaman saya. Relate sama relevan tuh hal yang berbeda kan. Relate itu kita punya sama perasaan, relevan itu kita punya sama kepentingan. Dua-duanya harus terpenuhi. Nah ketika retorika dari para capres ini menghadirkan itu, tantangan kedua tentu nanti adalah akuntabilitas sama keterbukaan. Nah disinilah yang tadi kalau kita di segmen pertama bicara tentang bagaimana untuk sustain dan mempertahankan ideologi ini, mereka harus kuat di situ. Nah, Gen Z itu cukup pintar untuk menganalisa itu, Mas Wir. Jadi mereka akan, lah tadi misalnya gini, kalau kita lihat, lah tadi dia ngomongin ini kenapa dia lari ke sini gitu ya. Tadi dia ngomongin apa, kenapa sekarang ngomongin apa gitu. Ini nggak sinkron. Nah, itu bisa dilihat sejauh mana kemampuan retorika mereka. Nah, kalau pertanyaannya ada yang salah atau tidak, sepertinya kalau dilihat dalam konteks debat capres yang diadakan oleh KPU itu berarti kan sudah diatur sedemikian mungkin apa yang harus, apa yang do's, apa yang don'ts-nya gitu ya. Jadi secara keseluruhan kemarin nggak ada yang salah sih ya, karena memang cukup menarik ketika ngelihat tadi apa ya, saling sindir ya bahasanya Mas Wir tadi di mereka. Dan dalam tanda kutip ini juga menjadi salah satu gimmick yang disukai oleh Gen Z, karena kalau kita lihat Mas kedepannya itu nanti bukan kedepannya, mulai dari era konten kreator kemarin, seperti kita podcast sekarang Mas, dalam satu episode yang panjang akan diambil teasing gitu ya, semenit. Nah 1 menit ini yang akan dimanfaatkan dalam short story di berbagai macam platform sosial media, ada Reels, ada Short, ada TikTok gitu ya, yang nanti akan menjadi challenge buat anak-anak Gen Z. Apakah ngelihat konten yang instan ini tuh bisa dieksplor dengan kritis, atau ya percaya pada gimmick yang semata. Karena kan framingnya sekarang salah satu calon mungkin dibilang
apa ya, misal hobi joget gitu ya, ada yang begitu. Gemoy-gemoy gitu ya. Ada juga yang calon lain misalnya di framing dalam bentuk apa gitu ya. Mungkin ini Gimik lari misalnya betul. ya. Nah ini narasi-narasi mungkin yang sah-sah aja diciptakan oleh tim komunikasi dari para calon tim sukses, dari tim sukses gitu ya. Nah tapi kedepannya kita harus ngelihat juga bahwa Gen Z cukup pintar juga untuk ngelihat hal itu gitu. Apakah ini hanya sekedar ini pencitraan yang dalam konteks untuk dapat tren doang, atau bisa untuk mencerminkan visi dan misi yang mereka cerminkan di debat capres itu. Iya, yang menarik kan apakah Gen Z atau mereka ya dalam menentukan pilihan juga melihat jejak digital dari capres-cawapres, karena ini penting loh. Ya, karena ya kita berharap dari mereka lah yang masih jernih pikirannya, belum terkontaminasi begitu ya, sehingga arah ke depan Indonesia seperti apa itu memang apa yang dibutuhkan mereka di masa yang akan datang. Iya, itu benar sekali Mas, aku sepakat sekali. Kenapa? Kalau kita pun nggak ngomongin capres dan cawapres, selalu aku sampaikan gitu ya sama mahasiswa, CV itu bisa di-create dan mostly 80% orang berbohong di CV-nya untuk diterima kerja. Zaman sekarang yang dilakukan oleh HRD adalah mereka akan typing your name di Google. Ya kan? Okay. Saya daftar kerja Gio Fakta Razali, oke, CV saya ada, foto saya gagah. Selanjutnya apa yang pernah saya buat? Gio Fakta Razali diklik di Google akan keluar mungkin pemberitaan, Twitternya, Instagramnya, or whatever. Nah di situ kita bisa lihat capability seseorang. Misalnya kalau saya cari seorang teman-teman ada mungkin di sini yang social media spesialis. Kebutuhan saya adalah untuk ngelihat orang yang bisa copywritingnya bagus. Ketika saya typing nama dia pernah bikin sesuatu nggak di Instagram dia yang mencerminkan skill itu. Oke. Jadi saya selalu bilang portfolio in digital or personal branding di digital is important. Termasuk politik saat ini. Gitu ya. Jadi betul yang Mas Wil bilang tadi, rekam jejak itu yang menentukan nanti kuantiti dari tendensi positif atau negatif dalam konteks citra. Gitu Mas. Oke. Ini nggak bisa main-main ya artinya mereka. Mau ngomong A, B ternyata jejak digitalnya berbeda sekali gitu nanti ya. Karena akan ketemu gini Mas, ada beberapa Gen Z yang cukup pintar, istilahnya kalau kita bilang itu sekarang bias kognitif gitu ya, bias kognitif atau logical fallacy. Ini nggak sesuai dengan apa yang dia katakan dengan yang dia perbuat. Nah gitu kan, itu bisa ditemukan dalam jejak-jejak digital. Nah ini biasanya dalam bahasa akademik gitu ya, kita bisa sebut bias kognitif atau mungkin kesalahan berlogika gitu ya. Tidak sesuai lah perkataan dengan perbuatan, apalagi kalau dia sempat diskursus pemikirannya, kemudian yang dia ucapkan berbeda, yang dia lakukan berbeda, dan terekam di jejak digital. Iya. Nah sebenarnya mereka itu lebih karena perebutannya adalah suara anak-anak muda ya. Yang anak-anak muda butuhkan itu apakah ada wakilnya mereka yang merepresentasi anak muda di pasangan itu, atau sebetulnya lebih kepada originalitas gagasan mereka dalam katakanlah mengakomodir apa yang dibutuhkan anak-anak muda untuk generasi yang akan datang. Kalau saya lihat itu bisa skalanya memang maksudnya kita bisa leveling gitu ya Mas. Dua-duanya sangat dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau saya bilang yang pertama itu memang adalah gagasan dulu. Gagasan ini kalau untuk Gen Z yang cukup pinter, dia akan menyelaraskan dengan isu-isu sustainable yang memang sedang dibahas secara konteks global, gitu ya. Ada banyak lah Mas ya, terutama iklim, cuaca, lingkungan dan lain-lain ya, lingkungan. Konteks kedua baru kita bilang tadi mungkin bisa afiliator gitu ya, brand ambassador, atau mungkin apa istilahnya tuh ya, influencer ya dari masing-masing perwakilan gitu yang mencerminkan ide atau gagasan itu. Cuman kalau saya lihat Mas, kadang-kadang bisa juga ini jadi pisau bermata dua gitu ya. Karena maksudnya gimana tuh? Influencer ini kan belum tentu juga mencerminkan semua gagasan yang direpresentasikan oleh misi capres cawapres gitu ya. Kita nggak tahu dia ada kepentingan pribadi di belakang itu, atau mungkin miskonteks gitu ya. Jadi ketika bicara keterwakilan rupa gitu atau influencer atau apapun namanya ini dalam sebuah perwajahan politik,
sebaiknya ibaratnya gini, saya jelasin gimana ya. Dalam menilai corporate culture gitu ya Mas ya, dalam menilai budaya sebuah perusahaan, kalau gagasannya atau visi misi atau peraturan perusahaan itu sudah ada, itu harusnya tercerminkan di karyawannya dan kelihatan sekali ininya ya. Ya, misalnya gini, saya misalnya di salah satu kampus, dia mendukung isu sustainable. Ya, dia bilang bahwa sekarang kita sudah self service ketika makan, nggak ada lagi tuh cleaning service yang bersih-bersih segala macam. Orang makan bersihin sendiri, antar sendiri ke tempat cuci piringnya. Nah, itu kan harus tercerminkan Mas di dosennya, di mahasiswanya. Nah, kalau misalnya dalam kampus perilakunya itu jelas menunjukkan itu ya. Nah, kalau itu sinkron semua ya bagus gitu ya. Kalau enggak ya mungkin akan jadi PR yang lebih banyak untuk memaknai komunikasi mereka gitu. Jadi nggak sesederhana ketika saya programnya menyangkut kepentingan anak muda misalnya, atau ada keterwakilan dari anak muda misalnya, nggak sesederhana itu ya? Nggak sesederhana itu, tapi bisa dipertimbangkan gitu ya. Kalau kita leveling tadi, yang pertama tetap gagasan, yang kedua tetap harus ada contoh-contoh. Tapi ya PR lah bagaimana tim sukses untuk nge-create itu ya dalam konteks personal branding. Jadi visi misinya, gagasannya itu satu aliran lah dengan yang disampaikan oleh para influencer ini. Iya. Nah, kebanyakan kan mereka para capres juga menggunakan para influencer tadi yang sudah disebutin gitu misalnya. Nah, apakah mereka cukup mampu? Maksudnya tujuan mereka kan mereka ada di bagian tim sukses dan sebagainya kan untuk memudahkan bagaimana pola komunikasi kepada para kaum anak-anak muda, milenial dan sebagainya dari visi besar cawapres. Nah, selama ini apakah itu sudah cukup berhasil menurut? Ada yang berhasil, ada yang belum, karena kalau saya sendiri itu nilainya itu dari keberlanjutannya Mas, atau continuity-nya gitu ya. Okay. Setengah-setengah nih usahanya gitu ya. Dia bikin sebuah movement yang dari sampai polisi gitu ya, kebijakan, sampai mungkin dalam perwajahan partainya terwakilkan juga, sampai komunitas yang dia rangkul sesuai, relate, dan ada skala prioritas dan goals yang dicapai gitu ya. Nah, itu akan lebih baik daripada hanya sekedar turun lapangan, bagi-bagi baju, bagi-bagi apa gitu ya. Nah, jadi movement lah istilahnya ya. Movement itu yang dibutuhkan ya, sehingga bisa mempengaruhi mereka untuk menentukan pilihan. Iya, karena mungkin ada beberapa capres juga ya pakai strategi edukasi berkelanjutan lewat podcast, ada menyasar komunitas-komunitas dalam konteks marginal gitu, ada ya tinggal diukur aja ini konsisten atau enggak. Ya, yang tadi belum dibahas adalah bagaimana informasi yang banyak beredar di media sosial, kita nggak tahu apa itu benar atau tidak begitu ya. Nah, kemudian banyak anak-anak muda kita yang salah satu referensinya adalah di media sosial. Bagi mereka yang sudah menentukan pilihan tentu tidak akan besar pengaruhnya begitu ya. Tapi bagi mereka yang belum menentukan pilihannya tentu itu akan berpengaruh. Nah, sejauh mana itu anak-anak kritis ya, kita anak-anak muda kita untuk menyikapi informasi yang berkembang di media sosial itu. Nah, ini memang tadi tantangannya Mas Wirya, karena tipikal mereka pun 50-50 gitu ya. Ada yang instan, ada yang kritis tadi. Nah, itu tergantung bagaimana. Tapi mostly yang aku lihat itu anak Gen Z ini ingin dipermudah. Itu udah ciri-ciri paling utama gitu Mas ya, karena mereka begitu gampang meninggalkan sebuah ideologi. Jangankan ideologi deh, masuk kantor nggak suka dengan culture-nya, maksudnya 1 hari 2 hari dia bisa resign gitu. Beda dengan kita dulu yang masih mikirin udahlah bertahan aja, ini masih susah nyari kerja gitu ya. Iya betul ya. Karena menurut mereka itu untuk santai-santai di rumah itu juga nggak apa-apa gitu zaman sekarang. Yang penting mental health-nya baik, segala macam. Tapi so far kalau kita bicara tentang interdependensinya tadi, beberapa dari mereka yang kritis itu sangat masif pergerakannya, dan mereka akan menemukan jalan sendiri untuk mendukung calon yang gagasannya ini ya cocok dengan mereka. Banyak referensi buat mereka ya. Betul. Nah, yang enggak ya tetaplah dengan tenggelam lah gitu ya, tenggelam dalam dunia posmo ini, tenggelam dalam realita-realita palsu dan disinformasi yang begitu banyak gitu ya. Kita juga tidak berfokus sama capres cawapres saja, tapi
dalam podcast ini mungkin aku juga harus bilang ya Gen Z tuh juga harus realize gitu ya. Kita sebagai netizen gitu istilahnya ya. Jangan sampai suatu saat teman kita udah di mana, kamu masih di mana gitu kan. Nah, jadi dua-duanya sama, perlu diperhitungkan, perlu dikritisi juga. Oke, baik. Kita jeda lagi Bro Geo ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Segmen terakhir ini apa ya? Kalau dalam pertandingan itu tos-tosannya bagaimana kan gitu ya. Ini yang menentukan siapa yang menjadi pilihan para anak-anak muda Gen Z dan lain sebagainya ini, milenial ini dalam menentukan pilihan pada pemilu presiden 2024 mendatang. Apakah orang yang penuh gagasan atau karena tadi ada jejak digital yang juga mereka pasti akan telusuri di situ. Ya. Jadi tetaplah bersama kami. Baik pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini segmen terakhir, ini menentukan bagaimana sih kita potret anak-anak muda kita. Apakah mereka akan diam saja atau mereka juga bangkit menentukan sikap dalam kontestasi politik nasional 2024 pada pemilu presiden. Bro Geo, kita lanjut Bro Geo. Ini yang menarik ya, karena kebanyakan di antara mereka, banyak anak-anak muda yang sebetulnya agak apatis juga dengan politik. Politik itu menurut mereka adalah itulah untuk urusan orang-orang tua lah begitu ya. Tapi mereka kan harusnya menyadari bahwa kekuatan mereka sangat besar loh untuk menentukan negeri ini mau kemana gitu. Nah, bagaimana membangkitkan kesadaran itu bagi anak-anak muda itu gimana nih? Yang satu perlu dicermati adalah kita juga mungkin yang kalau melihat Gen Z itu secara karakter, Mas Wir, kita juga nggak bisa nyalahin mereka sepenuhnya karena kita akan lihat orang tuanya sekarang rata-rata umur berapa, gitu ya. Udah pasti saya dan teman-teman, gitu ya. Udah pasti generasi sandwich, yang secara edukasi politik juga belum terlalu matang, gitu ya. Mungkin kalau eranya Mas Wir gitu ya dan ke atas, kalau era saya itu yang ngerti politik yang benar-benar pembelajar aja, gitu kan. Nah, jadi kita lihat tuh berapa besarnya probability orang-orang tua yang seumuran saya gitu, Mas. Nah, inilah yang bisa mencerminkan beberapa Gen Z yang mungkin tidak peduli dengan politik. Tapi sebenarnya kalau dibilang nggak peduli itu saya juga kurang setuju, Mas, karena memang ketika mereka dilibatkan itu mereka akan sangat aktif. Gitu kan, ketika mereka dilibatkan mereka akan sangat aktif, tapi yang kurang adalah gimana kita manggil mereka gitu ya. Jadi buat orang tua pun itu juga harus karena menurut saya gini, kalau bicara gimana literasi politik itu agar mereka pahami, itu udah pasti di lingkungan terdekat gitu, lingkungan keluarga gitu kan. Kalau kita bicara yang di kampus dan segala macam itu kan sangat subjektif, Mas. Nah, biasanya nilai-nilai keluarga, tradisi, adat budaya yang diturunkan melalui gagasan-gagasan politik, inilah yang memperkuat gitu ya, anak muda ini mau memilih gitu. Oh, ini cocok nih dengan culture saya, ini cocok nih dengan budaya saya. Nah, ini yang perlu lebih varian gitu, diperhatikan gitu oleh para tim sukses gitu, Mas. Iya, ini tantangan ya, bagaimana bagaimana memberikan tawaran solusi program atau apapun ya, yang interest mereka itu seperti apa. Tapi artinya yang dibutuhkan anak muda sekarang ya, Gen Z dan lain sebagainya, milenial, menurut lo apa sih yang dibutuhkan dari para capres ini? Baca pres apa milenial ya? Iya, milenial apa yang dibutuhkan dari gagasan dari para capres itu yang seperti apa yang dibutuhkan milenial nih? Kalau isu tren pertama yang paling aku anggap relevan itu lapangan kerja memang. Lapangan kerja. Iya. Jadi begitu capres dan cawapres nanti kalau pakai bahasa menjanjikan terlalu ini ya. Pokoknya bagaimana capres dan cawapres menarasikan strategi mereka ke depannya akan mempermudah lapangan kerja dan mempermudah mereka mendapatkan uang gitu ya. Itu menurut saya satu isu yang akan lebih relevan dan relate untuk mereka, karena teman-teman Gen Z ini itu ambisinya untuk cari duit secara mandiri itu tinggi, Mas. Gitu ya. Tapi memang kalau tidak terfasilitasi, mereka akan sangat jumping menjadi terlalu males. Dependability-nya sama orang yang nanti ketergantungan dengan mereka itu, kalau mereka males itu memang bahkan menjadi-jadi gitu. Nah, jadi sangat kontras memang dengan kita dulu yang memang usaha. Survive-nya beda ya. Ya, itu isu pertama, lapangan kerja. Isu kedua, kesejahteraan well-being itu secara fisik. Tadi ya Mas Oya bilang sekarang muncul komunitas-komunitas yang olahraga dan segala macam. Nah,
kalau ini dicermati dengan baik itu bisa jadi strategi politik yang baik, Mas. Oh, sebenarnya. gitu ya? Iya kan, tadi kan kita sempat diskusi ya di pra podcast itu, Mas sekarang banyak banget komunitas ini. Nah, ya tinggal dilirik itu aja ya, partai politik gimana membawa isu kesejahteraan fisik, mental, jasmani, rohani lah istilahnya. Itu di blend dalam bentuk strategi komunikasi politik dan campaign yang baik. Itu juga akan relate untuk mereka. Jadi ada dua tadi. Pertama memang lapangan kerja, yang kedua adalah kesejahteraan well-being. Bagaimana dengan pendidikan dan kesehatan? Nah, kalau ini memang isu yang dari tahun ke tahun itu sudah cukup urgent gitu ya Mas ya. Dan kalau dilihat sekarang itu menurut saya pribadi itu lebih urgent yang tadi, bukan tanpa mengenyampingkan yang ini. Cuman memang kemarin saya juga baru tulis salah satu artikel gitu ya. Pendidikan itu masih jadi catatan kaki pun dalam debat capres kemarin. Terbukti bahwa 6 isu yang dipilih, 6 apa 7 ya, saya lupa gitu ya. 6 apa 7 isu yang dipilih pada segmen pertama debat capres itu pendidikan nggak ada. Mungkin nggak tahu nanti ya, berarti kan belum jadi pionir pendidikan. Jadi buru-buru kita memang ngomongin pendidikan, tapi pendidikan memang tidak ditempatkan ya oleh, saya nggak tahu mungkin penyelenggara, KPU, apa lupa. Seharusnya itu yang pertama gitu Mas ya. Nah, karena kaum terdidik ini sebenarnya gimana mereka itu nanti, kalau saya tuh banyak lihat gini Mas, orang itu banyak dapat kesempatan beasiswa kuliah di luar negeri tapi nggak mau balik ke Indonesia ya kan? Nah itu contoh salah satunya. Betul. Padahal mereka lah yang mempelajari culture di luar, mengambil esensi-esensi tatanan negara yang baik dan bisa diterapkan di Indonesia, tapi banyak kan dari mereka tuh disappointment gitu kan, kecewa gitu. Nah ya itu tetap isu yang urgent menurut saya, tapi mungkin tadi ya kalau kita leveling lagi lapangan kerja, kesejahteraan well-being, kesejahteraan ini kan akan ikut tadi Mas, pendidikan sama kesehatan gitu. Oke, jadi lebih konkret ya, anak-anak muda ini tuntutannya lebih konkret dan lebih kekinian ya. Tadi soal kesehatan, lapangan pekerjaan, karena hampir seluruh capres salah satu programnya adalah lapangan pekerjaan buat anak-anak muda. Tapi how to, bagaimana dia melakukan belum secara detail ya. Ini tantangan. Nah itulah yang tadi kita bilang kan Mas, penilaian itu akuntabilitas itu akan dinilai ketika nanti ada sustainability, ada kebertahanan, ada keberlanjutan yang tercermin. Nah nanti kan giliran calon wakil presiden ya, ada Pak Mahfud MD, kemudian Pak Muhaimin Iskandar, juga Mas Gibran gitu. Dari 3 ini kan punya karakter yang berbeda. Nah kira-kira gimana nih? Menarik nih Mas sebagai pamungkas gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin retorika ya, Anies bicara tentang sesuatu, gaya bicara edukatif analitis gitu ya. Prabowo sebenarnya sebelumnya ketegasan dan kelugasan, tapi sekarang entah gimmick politik entah apa gitu ya, saya nggak tahu, tapi agak berubah sekarang. Ya agak berubah sekarang gitu ya. Bukan agak, emang berubah ya. Emang berubah ya, benar Mas ya. Yang ketiga, Ganjar itu selalu dengan retorika down to earth. Sisanya bagaimana cawapres untuk melengkapi karakter-karakter tadi sesuai dengan kepentingan gagasan capresnya gitu ya. Kalau kalau Anies memang edukatif analitis, nah gimana Mas Amin mungkin khas dosen ya. Iya, khas dosen. Mas Amin setahu saya kan cukup kuat di ekonomi ya. Mungkin ya. Nah, kalau nggak salah, nah, tinggal di blend. Kemudian Pak Mahfud kita udah tahu kapabilitasnya. Mas Gibran sebenarnya punya peluang yang tinggi secara umur, tapi memang belum representable karena memang orang masih lihat jejak rekam tadi yang kita bahas sebelumnya Mas. Nah, jadi lebih rasional anak-anak muda ini ya. Iya, betul. Nah, bagaimana sebenarnya kalau menurut saya masing-masing gaya komunikasi politik dari capres dilengkapi oleh cawapres untuk mendukung isu tertentu. Nah, ini harus dipolakan oleh tim sukses gitu ya. Nah, so far sih saya lihat sih memang cukup panas ya Mas ya. Tapi politik kita selalu cukup panas dari tahun ke tahun. Dan ini selalu menarik untuk dibicarakan sih. Iya, sebenarnya yang paling menarik paling ditunggu-tunggu itu debat cawapresnya atau capresnya. Iya, nah ini kan udah banyak tuh media ya yang angkat ya. Ya kalau capresnya ini dari zaman kapan jejak rekamnya udah ketahuan. Gitu ya. Nah, cawapres ini gimana ya, betul tadi Mas. Itu kalau dibilang TV gitu ya. Nah ratingnya mungkin akan cukup bisa diperhitungkan kalau yang di cawapres nanti ini. Iya kan, kalau
Muhaimin Iskandar kan lebih ke sosial kemasyarakatan, agama dan sebagainya ya. Pendekatannya ke sana tuh. Nah, kalau Pak Mahfud MD kan ke penegakan hukum ya. Penegakan hukum, dia mengotot betul soal penegakan hukum itu. Pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Sementara Mas Gibran lebih menawarkan gagasan-gagasan peluang usaha UKM dan lain sebagainya, e-commerce dan lain sebagainya. Nah, dari tiga itu anak-anak muda lebih condongnya kemana? Atau sebetulnya lebih ke realisasi dan tadi rekam jejak tadi? Yang pertama tadi memang lapangan kerja ya, itu isu yang pertama. Yeah. Yang kedua sebenarnya lapangan kerja, kemudian pendidikan, kesejahteraan well-being. Nah, kesejahteraan well-being ini dalam indeksnya itu kan dicapai melalui kesehatan dan pendidikan gitu. Yeah. Sebenarnya tuh kalau secara isu sih semua itu kalau menurut saya 50-50 sih Mas ya, kalau dipoinin tuh dapat poin yang sama semua gitu. Pasti itu sudah dipikirkan dengan sangat matang. Tapi kita bisa lihat sendiri kok mana yang serius, mana yang enggak, mana yang sustainable, mana yang continue. Nah, ini yang harus diperhitungkan gitu. Oke, sekarang sebagai benar-benar pamungkasnya nih. Supaya anak-anak muda ini punya bargaining posisi yang bagus terhadap para capres ya. Apa yang harus mereka perbuat? Buat anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Supaya mereka suaranya didengar, bukan hanya didengar terus ditinggalkan gitu. Iya. Ya, buat teman-temanku generasi muda penerus bangsa gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak yang tidak disinggung secara langsung dalam debat capres-cawapres, tapi pendidikan politik tetap penting untuk teman-teman ya. Karena dengan belajar politik ini tuh kita belajar untuk membangun karakter juga. Dan akan berpengaruh juga untuk yang namanya personality teman-teman ketika bekerja dan melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain. Nah, terkait dengan isu kepemiluan gitu ya, kepemilihan, saya berharap teman-teman itu simpan dulu di dapur masing-masing tanpa terlalu reaktif sampai teman-teman bisa benar-benar menentukan dengan analisa kritis siapa yang mau dipilih gitu ya. Karena kalau belum selesai dengan analisa sendiri itu kita akan terlibat juga dalam seseorang yang menyebarkan disinformasi gitu ya, misinformasi. Jadi silakan menikmati aja gitu ya sampai teman-teman nanti yakin. Ya kalau menurut saya kalau udah yakin dengan sesuatu ya perjuangkan aja sampai mati-matian gitu. Asal memang dengan argumen yang kuat kan. Data yang kuat lah istilahnya ya. Karena saya dukung dia karena dia representable untuk ini, datanya ini dan segala macam. Jadi inilah yang dibutuhkan anak muda untuk berargumen, punya responsibility dengan data yang baik di belakangnya gitu Mas. Wah, keren. Oke, Bro Geo, terima kasih sudah bersama kami hadir di studio podcast. Ini sangat bermanfaat tentunya untuk anak-anak muda. Jangan lupa pada 14 Februari nanti gunakan hak pilih Anda. Terima kasih Bro Geo, sampai jumpa. Teman-teman El Sinta juga, sampai jumpa. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi bersama Dr. Geo Fakta Razali, dosen dan trainer public speaking, dan banyak yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan perbincangan ini sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.